di ruangan kita ini ada beberapa contoh mesin kemasan. Jadi ada yang mesin vakum, ada yang sederhana seperti ini, ada juga yang continuous seperti ini. Nah ini ada nih yang punya produk. Kalau mau pakai silahkan, ini gratis. Masya Allah. Ya, tadi yang punya produk itu kan belum disegel toh? Mau disegel kemasan tak? Silahkan datang ke sini pakai ini. Ini semua mesin kemasan gratis dipakai. Tapi nggak dibawa pulang kan? Dipakai di sini. Ya dipakai di sini. Tadi contoh. Nah, sebagai contoh. Nah, ini kan dia sudah gembung toh. Nah, ini bisa dikasih udara. Yang mau pakai nanti di sini deh, boleh silakan. Ini gratis. Gratis lagi. Silakan dipakai. Nah, ini kan segelnya juga jauh lebih bagus toh. Nah, ini dari sisi segelnya ini jauh lebih bagus. Mau pakai yang ini tanpa peniup udara. Kalau ini ada peniup udaranya, ini tidak pakai peniup udara. Ini yang sederhana. Dan tadi yang belum punya mesin kemasan, ini kan daripada beli lagi, kalau mau pakai di sini silahkan. Apalagi yang ini harganya cukup mahal, harganya di atas 10 juta. Nah, daripada beli ki, silahkan ke sini, silahkan dipakai, silahkan dimanfaatkan. Ya. Asal hubungi dulu, ya hubungi dulu nomor saya. Kalau mau pakai ini silahkan. Siapa tahu juga mau bikin yang ini. Nah, ini contoh yang tadi. Ini contoh mesin yang pakai ini untuk buat kemasan renteng. Jadi tinggal dimasukkan produknya di sini. Semua nanti akan dikemas oleh mesin kemasan ini. Ini juga ada yang mau pakai silahkan. Masya Allah. Gratis lagi. Silahkan dipakai. Ya cuma bahan kemasannya siapkan sendiri. Ya betul. Ya kecuali misalkan yang full printing yang seperti sana tadi. Kalau ada yang mau pesan sekarang sudah bisa minimal 100. Ya itu sudah bisa. Ya kira-kira demikian aja Dek yang atau ada pertanyaan? Ini adalah plastik yang berwarna merah. Kalau ini aluminium foil. Ya itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya katakan ini adalah bahan kemasan yang paling bagus? Nah, kalau kita ada filter, ini kan dalam filternya toh. Nah, kalau dikasih masuk ini tidak tembus. Ini tidak tembus cahaya. Beda dengan ini. Ya, ini tembus cahaya. Artinya apa? Kalau bahan kemasannya tembus cahaya, itu yang biasa kadang-kadang memperpendek umur produk. Luar biasa, apalagi tadi sudah sedikit disampaikan tentang beberapa program yang diberikan kepada yang memang tujuannya supaya bisa nanti menjadi pengusaha. Nah tentu yang namanya pengusaha wajib punya produk, entah itu produk yang berupa barang maupun jasa. Nah itulah pentingnya jadi pengusaha, minimal kita harus tahu ilmunya. Ketika adik memutuskan terjun ke dunia wirausaha, seperti mau tidak mau adik juga harus punya ilmunya ketika terjun sebagai pengusaha. Kalau memutuskan juga untuk menjadi pengusaha dan membuat produknya berupa barang, ya berarti barangnya harus dikemas. Kan beda juga jasa, kan jasa tentu tidak punya kemasan. Contoh, ya jasa tukang cukur, apanya mau dikemas? Kira-kira berupa jasa desainer, menunjukkan keinginan tak, ya salah satunya mungkin mau jadi pengusaha.
Nah, terus terang ada deh, kalau orang jadi pegawai atau karyawan itu rata-rata berapa penghasilannya per bulan? Ya, 2 komaan toh? Taruhlah, rata-rata 2 koma. 2 hari setelah terima gaji langsung koma. Ya bagaimana tidak ya bayar ini, bayar itu. Tapi setidaknya dengan setelah adanya eh, ada diterusnya ke dunia wirausaha yang memang ada yang bisa jadi tambahan nanti buat kalian. Apalagi Pak dosen tadi lagi, terus sebagai dosen sebagai wirausaha juga. Nah minimal saya akan sedikit sharing tentang kemasan. Produk Teyuras. Waktu awal berdirinya kita dibantu oleh konsultan desain kemasan dari Jepang, namanya Orita Yoshitaka. Dan alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk belajar langsung dengan ahlinya. Jadi ini saya punya guru ini, saya punya sensei di bidang Coach. desain kemasan. Mungkin Pak Farudin juga Ustadz sudah Ya, beberapa sudah pernah kali ketemu. Dan alhamdulillah kemarin baru datang juga perwakilan dari JICA. Insya Allah Februari 2024 akan datang lagi penggantinya. Jadi adik-adik, misalkan kalau mau punya produk nanti, mau langsung kenalan dengan orang Jepangnya, silakan nanti datang. Tapi bulan 2 Pi. Kalau bulan 2 Pi. Sekarang masih sementara pelatihan bahasa. Jadi jangan bagi khawatir. Kalau mau konsultasi nanti sama orang Jepangnya harus berbahasa Jepang? Tidak perlu. Karena konsultan dari Jepangnya sudah bisa bahasa Indonesia. Jadi sangat bagus sekali. Dan kita di rumah kemasan kita membantu fasilitasi dan konsultasi berupa desain gratis ke UKM. Jadi kita lebih dikenal sebenarnya bukan desain gratis tapi desain gratis. Iya, iya. Ya, karena memang kita kasih gratis desain itu kan. Ini namanya kemasan dari pouch. Dari pouch ada yang dibekali dengan zipper, ziplock, ada juga yang tidak. Nah ini contoh yang tidak pakai ziplock. Tujuannya apa? Jadi kalau misalkan ada dek nanti ke depan punya produk yang kira-kira tidak langsung habis. Apa contohnya itu yang tidak langsung habis? Ya abon, terus kopi, gula aren, itu kan tidak langsung habis. Nah berarti setelah dibuka kita kan harus cari wadah lagi. Nah untuk memudahkan konsumen tidak perlu cari wadah, maka ada inovasi pakai ziplock. Jadi tidak perlu lagi cari toples. Kalau tidak habis. Kalau produknya langsung habis, ya silahkan tidak perlu pakai ziplock. Nah ini contohnya. Ini kan pokoknya begitu dibuka langsung dituang semua. Nah beda kalau misalnya jarang yang langsung dibuka. Ada yang makan tuang semua. Masih habis itu kan jarang kan. Jadi walaupun produk sama, tapi begitu customer segmentnya beda, tempat jualnya beda, maka harus sesuaikan kemasannya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah kemasan itu harus selalu bagus, itu jawabannya belum tentu. Ya mau jual di mana dulu? Contoh, kalau ini biasanya ada di pasar toh? Iya. Apa pertimbangan utama orang membeli produk di pasar? Murah. Harga. Biar tahu selisih 100 rupiah sama pasar yang beli dari paling murah. Kalau ini dijual di pasar, orang tanpa bertanya pun orang sudah bisa tebak harganya mahal. Sama juga kalau masuk ke warung-warung makanan, warung-warung contoh, pasti rata-rata seperti ini toh. Iya. Ya, kalau misalnya kemasannya begini, jangan sampai lebih mahal nanti speknya dibanding contohnya. Ini juga penting penamaan merek. Yang paling buatan NIB, nomor induk berusaha. Ini penting sekali ya Dede. Dalam semua usaha, ada mungkin keluarga tak yang punya usaha? Ada mungkin kenalan yang punya usaha? Coba tanya, sudah punya NIB atau belum? Kalau belum, semua usaha yang di Indonesia wajib punya yang namanya NIB. Sama kayak kita harus punya KTP toh? Semua
pengusaha wajib punya yang namanya NIB, nomor induk perusahaan. Kenapa wajib? Karena begitu untuk pengurusan izin edar, pengurusan halal, semua nanti akan berpedoman pada NIB. Makanya wajib. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, satu nomor NIB itu dibuat berdasarkan satu nomor KTP. Jadi satu KTP hanya bisa punya satu NIB. Dan satu NIB bisa punya banyak kode KBRI sesuai dengan produk yang dibuat. Halal Sekarang itu sekarang pengurusan sertifikat halal sekarang sudah gratis dan tanpa masa berlaku. Ini bagusnya halal sekarang, tanpa lagi masa berlaku. Sudah ada yang tahu informasi ini? Ada deh. 17 Oktober 2024 semua produk sudah harus bersertifikat halal. Kalau belum, siap-siap kena sanksi. Semua produk makanan, minuman tahun depan. Nah, makanya kalau adik ada punya keluarga, tetangga, kenalan yang belum dihalalkan, hubungi saya. Saya siap menghalalkan produknya. Nah, Dede lihat ini yang berlaku. Dan jangan coba-coba di kemasan adik-adik pakai label halal yang ini. Anugerah, bayangkan Dede. Izin usaha NIB tadi bayar atau tidak? Tidak. Izin edar PRT bayar atau tidak? Tidak. Anugerah lagi. Halal? Tidak. Jangan menghalalkan orang. Informasi nilai gizi bayar atau tidak? Tidak. Apalagi yang menghalangi Dede untuk bikin usaha? Ketika semua sudah digratiskan. Jadi ini kesempatan Dede. Ya, ini kesempatan, sudah banyak sekali fasilitas yang dikasihkan oleh pemerintah, manfaatkan ini. Nah, bagaimana caranya? Buka ini. Kalau sudah terbuka, silahkan isi datanya. Nah, sebagai contoh, setelah selesai isi data, akan muncul seperti ini. Ini kacang disko, inilah informasi nilai gizinya. Tinggal copy paste, tidak perlu lagi uji lab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik apa yang menjadi pembahasan kita hari ini mengenai tentang bagaimana kita akan memulai wirausaha khususnya pada kalangan mahasiswa sendiri. Sebelumnya saya dari kelas 4A S Makassar. Kebetulan saya juga nama Muhammad Ijin. Kebetulan saya punya produk itu Ada di bawah? Iya, ada sebentar. Sudah dihabis semua. Iya, apa sih? Ada kemasannya. Iya, masih pakai standing coach. Coba dilihat ya di bawah. Di atas saking enaknya sudah habis ya. Coba. Alhamdulillah. Ya, coba nggak apa-apa di Nggak bawah. apa-apa, nggak apa-apa. Taruh di atas. Agak paling mudah. Ya, yang penting ada actionnya kelihatan ya. Ya. Tahap awal memang begini. Ya, lanjut. Ya baik, jadi di sini ada produk yang dimana ada kulit pangsit yang kemudian kita olah dengan 3 rasa, kemudian ada juga pisang sendiri, pisang mentah yang kemudian kita olah dengan 3 rasa juga. Jadi ada rasa balado, kemudian tiramisu dan juga coklat. Rasa yang dulu pernah kan? Ya. Iya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya tadi, kita sudah membahas tentang banyak hal yang menjadi gratis untuk kita berwirausaha. Tadi persoalan bantuan sendiri, tapi yang mau saya tanyakan di sini, terkadang saya bingung untuk memilih warna dalam membuat logo produk itu sendiri. Kemudian saya masih kurang lihai dalam mengedit sebuah logo, sehingga apa yang menjadi logo yang saya buat itu kadang kurang menarik untuk kita pandang. Kemudian tadi disampaikan bahwa Bapak sebagai pemateri juga menerima kalau ada mahasiswa yang ingin menjadi pasien sebagai pasien untuk logo itu sendiri di tempat ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, ketika kita ingin menjadi pasien, apakah itu harus bermodal dulu atau kita hanya bermodal niat saja? Mungkin itu saja.